Baik, selamat pagi kepada Ibu Dami selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama. Dalam video kali ini, saya Quincy Irvani Deajo dengan NPM 1911653 kelas S14B ingin mempresentasikan hasil review dari skripsi yang saya dapatkan. Judul skripsi tersebut adalah Fungsi Han Pinyin dalam Pembelajaran Bahasa Mandarin Studi Kasus Siswa di SMA Katolik Budi Murni 1 Medan. Penulisnya adalah Novia Horma Monalisa Tondang, dan tahun penulisannya adalah tahun 2013. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, bagaimana fungsi Han Pinyin dalam keterampilan mendengar bahasa Mandarin. Yang kedua, bagaimana fungsi Han Pinyin dalam keterampilan berbicara bahasa Mandarin. Yang ketiga, bagaimana fungsi Han Pinyin dalam keterampilan membaca bahasa Mandarin. Dan yang keempat, bagaimana fungsi Han Pinyin dalam keterampilan menulis bahasa Mandarin. Kemudian ada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui fungsi Han Pinyin dalam keterampilan mendengar bahasa Mandarin. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi Han Pinyin dalam keterampilan berbicara bahasa Mandarin. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi Han Pinyin dalam keterampilan membaca bahasa Mandarin. Dan yang keempat, untuk mengetahui fungsi Han Pinyin dalam keterampilan menulis bahasa Mandarin. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang meneliti tentang cara baca Han Pinyin, yaitu ditulis oleh Mailiana dalam skripsinya dengan judul Penggunaan Han Pinyin sebagai dasar pembelajaran bahasa Mandarin di SMK Negeri 1 Surakarta tahun 2010, memaparkan bahwa Han Pinyin adalah suatu konsep dasar yang penting dalam belajar bahasa Mandarin di sekolah karena dapat mempermudah membaca huruf Hanzi atau aksara China. Penelitian ini sangat mendukung peneliti untuk mengkaji penggunaan Han Pinyin sebagai dasar pembelajaran bahasa Mandarin. Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti sendiri, karena peneliti meneliti tentang fungsi Han Pinyin dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Selanjutnya ada Erna Widiawa dalam skripsinya dengan judul Penggunaan Han Pinyin sebagai upaya meningkatkan kemampuan membaca dalam pembelajaran bahasa Mandarin di SMA Negeri 6 Surakarta tahun 2011. Memaparkan bahwa penggunaan Han Pinyin mampu meningkatkan kemampuan siswa kelas bahasa SMA Negeri 6 Surakarta dalam membaca bahasa Mandarin. Penelitian ini sangat mendukung peneliti untuk mengkaji penggunaan Han Pinyin dalam meningkatkan kemampuan membaca bahasa Mandarin. Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti sendiri karena peneliti meneliti tentang fungsi Han Pinyin dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Maka akhirnya penelitian ini berfokus pada fungsi Han Pinyin dalam pembelajaran bahasa Mandarin di SMA Katolik Budi Murni 1 Medan kelas 10, 1, 2, dan 3. Oleh sebab itu, penulis menggunakan teori yang berhubungan dengan fungsi Han Pinyin dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan unit analisis adalah siswa SMA Katolik Budi Murni 1 kelas 10, 1, 2, 3 dengan populasi sebanyak 122 dan dengan menggunakan rumus Ralphin menentukan besaran sampel yaitu sebanyak 93 siswa. Kemudian waktu dan lokasi penelitian adalah bulan Juli tahun 2013. Penelitian berlokasi di SMA Katolik Budi Murni 1 Medan yang beralamat di Jalan Timur nomor 34 Medan. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data di sini ada data primer dan data sekunder. Kita lihat data primer. Penulis memperoleh data primer melalui tes sesuai dengan buku cetak bahasa Mandarin SMA Katolik Budi Murni 1 Medan, kemudian kuesioner berbentuk esai dengan jumlah soal 15, dan observasi langsung ke SMA Katolik Budi Murni 1 Medan. Kemudian data sekunder, penulis memperoleh data sekunder melalui buku paket Mandarin Conversational Chinese Elementary 1, siswa-siswi SMA Katolik Budi Murni 1 Medan. Kemudian buku yang berjudul Sentai Hangi Kailun. Dan yang terakhir ada buku-buku terkait jurnal dan internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu melalui observasi langsung ke SMA Katolik Budi Murni 1 Medan, melalui tes, kemudian kuesioner mengenai cara baca Han Pinyin yang terdapat di bab 1 dan bab 2, dan juga melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh teori, data, dan referensi yang mendukung penelitian. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa Han Pinyin adalah suatu komponen dasar yang penting dalam mempelajari bahasa Mandarin di sekolah, dikarenakan mempermudah siswa dalam mempelajari bahasa Mandarin untuk meningkatkan keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis siswa. Baik, sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Bu.